teknologi digital ini apa yang diupayakan ada digagas oleh koalisi Pak Prabowo dengan Mas Gibran, di mana dengan masuknya cawapresnya itu adalah golongan anak-anak muda yang melek dengan digital. Maka semua hal usaha perekonomian maupun dalam pembangunan ini akan disentuh dengan digitalisasi. Dan dia mengatakan bahwa siapapun yang anggota PSI itu korupsi langsung akan dipecat. Nah, kalau ada beberapa partai seperti ini, percayalah Indonesia akan maju ke depan. Amin. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mr. Puisi Live. Ya, pada hari ini kita akan membahas nih tentang dunia digital. Nah, kita ketahui nih bahwa beberapa perusahaan startup di Indonesia tuh mulai banyak berkembang dan menjamur di mana-mana. Nah, pada beberapa kesempatan lalu sempat kita dengar dari salah satu calon wakil presiden kita akan mengembangkan hilirisasi digital. Nah, dengan begitu dia berharap startup digital ini bakal tumbuh subur. Nah, kita akan bahas hal tersebut bersama bukan lagi kalau Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Ya, Mr. Puisi, kita pada hari ini akan bahas tentang digital, Mr. Puisi. Nah, beberapa waktu lalu, Mr. Puisi, sempat saya dengar nih kalau Mas Gibran itu akan menyiapkan hilirisasi digital. Nah, dengan harapan startup digital akan tumbuh dengan subur. Apa sih, Mr. Puisi, yang dimaksud dengan hilirisasi digital sendiri itu, Mr. Puisi? Begini ya, inilah fenomena baru di mana dibutuhkan pemimpin-pemimpin muda ke depan yang melek dengan teknologi digital. Karena apa? Teknologi digital ini apa yang diupayakan ada digagas oleh koalisi Pak Prabowo dengan Mas Gibran, di mana dengan masuknya cawapresnya itu adalah golongan anak-anak muda yang melek dengan digital. Maka semua hal usaha perekonomian maupun dalam pembangunan ini akan disentuh dengan digitalisasi. Nah, bagaimana caranya hilirisasi itu yang telah dicanangkan pemerintah yang sudah mulai dengan hilirisasi nikel. Bagaimana ini bisa juga dikombinasikan program produksinya juga harus disentuh dengan digitalisasi. Contohnya begini, semua hal-hal yang disentuh dengan teknologi digital, mulai dari pengadaan di departemen di seluruh Indonesia, kabupaten, pengadaan di manapun di Indonesia. Kalau semua sudah melakukan hal digitalisasi, misalnya di bidang pembelian, mereka menggunakan e-katalog yang sudah jelas. Lalu membeli jarum itu harganya sekian, itu udah ada di e-katalog. Tidak perlu lagi ada pembelian yang jauh daripada budget. Nah, budgetnya itu harus tentunya semua informasi dengan hal-hal barang-barang seluruh Indonesia, baik barang-barang datang dari luar negeri, produksi dalam negeri, semua harus ada e-katalog. Kemudian sistem pembelian barang di departemen di seluruh Indonesia ini cukup dengan cara digital. Ya, inilah untuk akan mengurangi korupsi. Berapa ratus triliun korupsi yang saat ini yang tidak bisa tersentuh karena minimnya masalah-masalah pengetahuan digital setiap instansi di bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Nah, untuk itulah maka perlu pemimpin-pemimpin muda, di mana Gibran siapkan hilirisasi digital, startup digital bakal tumbuh subur.
yakinlah tumbuh subur karena ada program-program yang akan dilaksanakan dengan misalnya kredit startup milenial. Ya, nah sekarang begini, kita lihat podcast YouTuber di Indonesia mungkin jumlahnya ribuan. Ya. Udah pasti itu sudah ada income yang jelas. Walaupun income-nya sedikit, kita bikin neraca, setiap YouTuber itu income-nya satu bulan berapa? Ya. Misalnya satu bulan 100 juta. Pemerintah kenapa nggak berani memberikan kredit 1 miliar? Di mana 50% dari income-nya untuk pencicilan kredit tersebut. Nah, di mana uang 1 miliar ini sebagai modal daripada YouTuber ini membuat untuk membuat konten-konten, untuk membuat fasilitas. Ya. Misalnya bikin live streaming untuk penjualan produk, bikin studio yang canggih dan lain-lain. Nah, kalau ini yang akan diterapkan oleh Mas Gibran, nah gagasan inilah yang harus didukung oleh masyarakat luas sehingga sistem digitalisasi, dihilirisasi yang telah dilakukan itu akan berjalan. Contohnya, sekarang banyak tambang batu bara. Ya. Kalau zaman dulu mereka produksi batu bara kirim tidak tahu berapa jumlah batu bara yang diproduksi, kemudian yang diekspor. Nah mungkin sekarang di tambang-tambang sudah pemerintah sudah menaruh CCTV ataupun menaruh staf di sana melakukan pemantauan lewat digitalisasi. Nah kalau ini yang terjadi maka pemerintah tidak kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan. Nah, bukan juga digitalisasi dibilang nikel. Mudah-mudahan pemerintah sudah menerapkan hal ini karena mengetahui berapa sih produksi smelter nikel misalnya di Indonesia bagian timur, terutama di Sulawesi. Nah, apakah ini sudah dipantau? Nah, justru dengan program gagasan digitalisasi ini yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo melalui Mas Gibran ini, tentunya bangsa Indonesia akan menuju ke tahun emas. Karena apa? Indonesia tidak akan terjadi hal-hal yang seperti tahun 98, dolar akan melonjak. Justru hasil tambang yang setengah jadi ini kita ekspor ke luar negeri, inilah akan mendapatkan dolar. Sehingga dolar bisa stabil di Indonesia. Dan mungkin kalau sistem digitalisasi ini sudah berkembang banyak, ekspor sudah melebihi apa yang diplanningkan, maka percayalah dolar bisa akan menjadi nilainya akan turun jauh. Nah, sekarang kita lihat dolar sudah 15.000 lebih. Nah kalau ini terus terjadi kenaikan dolar karena orang swasta yang mengekspor barang-barangnya. Nah ini makanya perlu ada peraturan pemerintah. Mereka mengekspor barangnya, kemudian dolarnya tidak masuk ke Indonesia, mampir di negara lain. Nah itu yang perlu ada sistem perekonomian dan keuangan bangsa ini yang perlu kita benahi sehingga hasil daripada hilirisasi baik hasil tambang yang kebanyakan besar dari Kalimantan itu juga mendapatkan nilai tambah yang sesuai dengan program pemerintah. Nah, kalau memang secara manual sulit sekali. Kalau udah otomatis seperti gini aja. Contoh, kalau kita naik mobil di jalan itu sudah dipantau kan? Iya. Nah, kalau kita tidak pakai seatbelt udah kelihatan langsung ditilang. Nah, kena tilang ya Mr. Puisi ya. Nah, kan itu kan ini ya merupakan salah satu program digitalisasi yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Polda. Ya. Nah, demikian juga e-katalog itu juga beberapa provinsi sudah melaksanakan. Nah, tentunya sekarang bagaimana caranya ini lebih masif dilakukan pemerintah Indonesia sehingga nantinya Indonesia menjadi negara
yang maju di tahun 2045. Kalau hilirisasi itu dibatalkan oleh salah satu paslon, Indonesia pasti akan menjadi negara yang miskin, kemiskinan akan makin bertambah. Karena apa? Ya karena salah satu faktor yang mampu akan menjadikan Indonesia emas 2045 adalah program gagasan hilirisasi yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Waduh, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mr. Puisi. Waduh, panjang sekali ini. Tadi itu jadi kalau kita simpulkan sebenarnya Mr. Puisi ya, di era digital itu memang kita perlukan sekali untuk Indonesia pada saat ini. Karena ya memang sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Di mana sekarang semua negara semuanya serba digital. Kita pun belanja sekarang hanya cukup lewat HP Mr. Puisi ya. Kita kadang kayak seperti kita, ini kalau saya sebut ya salah satu supermarket aja, kadang kita udah ada katalog digitalnya. Kita mau beli sabun tinggal klik aja, nanti mereka udah kirim menggunakan kurir, seperti itu Mr. Puisi ya. Nah, berarti kan hal-hal ini memang sangat diperlukan Indonesia untuk saat ini. Dan ini menjadi salah satu gagasan kerja untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran sendiri nanti untuk pemilu tahun 2024 ya Mr. Puisi ya. Mengurangi kemacetan. Betul. Ya. Betul. Inilah yang harus dikembangkan, harus didukung. Betul. Makanya kita perlu mendapatkan pemimpin-pemimpin muda masa depan, bukan hanya Mas Gibran aja. Betul. Banyak sekali pemimpin-pemimpin muda yang potensial. Nah, kita lihat Wakil Gubernur Jawa Timur. Oh iya. Nah, itu juga pemimpin Emil Dardak ya. Yeah. Itu juga pemimpin muda yang sangat harus kita dukung, ya. Yang kebetulan dalam hal ini sekarang kebetulan menjadi juru bicara Mas Gibran ya, kalau tidak salah ya. Makanya banyak pemuda-pemuda yang pintar, hebat, yang mempunyai wawasan ke depan. Nah, kalau anak muda mulai dimunculkan, maka akan ada jutaan anak-anak muda yang akan membangun negara ini melalui politik yang memang perlu harus didukung oleh anak muda. Salah satunya PSI yang luar biasa gagasannya, yaitu dia ingin kalau dia akan ada di DPR, dia ingin akan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Waduh. Dan dia mengatakan bahwa siapapun yang anggota PSI itu korupsi langsung akan dipecat. Aduh. Nah, kalau ada beberapa partai seperti ini, percayalah Indonesia akan maju ke depan. Amin. Iya, wah berarti emang era digital ini memang sangat dibutuhkan Indonesia sekali Mr. Puisi ya, karena ya semuanya sekarang udah digital. Kita juga menginginkan sekarang pemimpin-pemimpin yang istilahnya bersih, yang jujur dan tidak ada korupsi lagi, karena PR utama Indonesia tuh terutamanya adalah kasus korupsi Mr. Puisi dan itu yang akhirnya menghambat perkembangan dari negara kita sendiri, seperti itu ya Mr. Puisi ya. Kalau tidak ada korupsi, gaji bupati, gaji menteri kita naikkan 50 kali lipat berani. Betul, Kenapa? betul. Korupsi sekarang tuh aduh ngeri, apalagi korupsi pada waktu saat COVID. Waduh, itu kemana uang itu? Coba. Betul. Nah, makanya itulah sangat disayangkan. Mudah-mudahan para pemimpin bangsa Indonesia saat ini yang ingin memajukan negara Indonesia menjadi negara maju, ingin mengintrospeksi diri sehingga memajukan bangsa ini tanpa pamrih. Nah, itulah yang diharapkan oleh anak-anak muda, kader bangsa di kemudian hari, sehingga bangsa Indonesia dipenuhi oleh anak muda yang hebat, pintar, dan berwawasan dan perwawasan internasional. Waduh, luar biasa. Tepuk lagi dong untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, semoga ini segera terjadi dengan adanya gagasan-gagasan dari anak-anak muda Indonesia. Emang sebenarnya tuh, aduh, banyak sekali Mr. Puisi gagasan baru yang harusnya dikembangkan ya Mr. Puisi ya. Nah, kita harap sekali dengan adanya salah satu Mas Gibran ini mungkin semoga nanti terpilih menjadi wakil presiden kita dan mungkin akan istilahnya memulai salah satu anak muda yang ingin mengembangkan Indonesia dan akhirnya nanti menelurkan anak-anak muda lainnya yang akhirnya menyuarakan suaranya untuk
kebesaran Indonesia. Seperti itu Mr. Puisi Ya, ya. jangan saja kalau bisa kita tambahkan sedikit lagi bahwa UMKM Oh iya betul. yang ada di seluruh Indonesia ini harus didukung dengan digitalisasi Betul, betul. dan diberikan kredit UMKM yang seperti dicanangkan oleh Mas Gibran, sehingga apa yang namanya ketimpangan ekonomi di negeri yang kita cintai ini tidak terlalu jauh. Betul, betul. Kita lihat 98% mungkin itu tenaga kerja itu diserap oleh UMKM. Sedangkan kontribusi daripada konglomerat lain tidak lebih dari 1%. Nah, inilah yang perlu dikembangkan, dimengerti oleh bangsa Indonesia bahwa UMKM ini harus dilakukan digitalisasi secara massal. Gitu. Waduh, luar biasa. Ya, teman-teman, pada hari ini pembahasan kita sangat lumayan berbobot nih tentang digital, dan kita nantikan nih, semoga nanti gagasan-gagasan ini entah misalkan ini nanti bukan Mas Gibran pun, kita juga harap presiden kita yang terpilih pada tahun 2024 juga akan menggerakkan hilirisasi digital ini, Mr. Puisi. Jadi semoga Indonesia ini menjadi negara yang besar, berkembang dan maju. Itulah impian kita semua. Ya teman-teman, terima kasih udah stay di channel kesayangan kita Mr. Puisi. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Ya, terima kasih banyak teman. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye bye.